Jadi yang pertama yang mau kita pelajarin adalah statistik data tunggal ya. Yuk, apa aja instrumen yang ada di data tunggal? Sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu pengertian statistik. Itu adalah pengetahuan atau ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, penarikan kesimpulan. Jadi, dikumpulkan dulu datanya, diolah, baru nanti akhirnya adalah di penarikan kesimpulan. Ya, tiga ini harus saling berkaitan, gitu ya. Lalu kalau kalian ngomongin nanti kuliah, kalian bikin skripsi, skripsi itu dibagi dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, yang kuantitatif itu ngomongin kalian pakai data, kuantitatif itu ngomongin data. Ya, kalau kualitatif itu ngomongin uh, pendapat kalian tentang sesuatu yang kalian amati, gitu ya. Kalau kuantitatif itu berhubungan dengan data pasti, ya. Nah, yang pertama, menurut sifatnya kuantitatif data dibagi menjadi yang pertama itu data kuantitatif. Data kuantitatif itu bentuknya angka atau bilangan, terbagi dari dua juga. Yang pertama data cacahan atau diskrit, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung, ya yang tadi data yang diperoleh dengan cara menghitung. Nah, yang dilakukan BPS itu sebelum pemilu itu adalah data cacahan. Dia pergi ke rumah-rumah, dia data, dia hitung setiap rumah ada berapa orang, ya, dan usia pemilihnya berapa orang. Yang bisa memilih itu kan waktu pemilu kan 17 tahun ke atas kan. Nah, gitu nanti dia olah itu datanya. Nah, itu disebut dengan data cacahan. Yang dilakukan oleh BPS itu data cacahan, ya. Lalu kemudian data ukuran atau data kontinu. Data yang diperoleh dengan cara mengukur, misalnya data tinggi badan siswa, data berat badan siswa, gitu kan. Ya. Lalu ke yang kedua, sifat data yang berikutnya adalah kualitatif. Ya. Nah, kalau kualitatif nggak berbentuk angka atau bilangan, jadi hanya pendapat. Ya. Cara peroleh datanya dari mana, Kak? Ya wawancara, observasi, pengamatan, segala macam ya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang statistik, itu nggak selalu ngomongin angka. Bisa juga ngomongin data yang sifatnya kualitatif ya. Diperoleh lewat wawancara, pengamatan, segala macam ya. Sampai sini dulu deh tentang statistik. Apakah ada pertanyaan? Aman ya? Kalau penting dicatat silakan. Kalau udah Kak Bandar mau lanjut ke yang berikutnya. Tunggu sebentar Pak, aku mau screenshot dulu. Oke. Oke, udah. Oke, udah ya? Belum ada pertanyaan kan? Yuk next ya. Nah, tadi yang dibilang sama Keisha itu adalah penyajian datanya. Ya. Jadi data statistik itu bisa lewat daftar atau tabel, atau juga bisa dengan diagram yang tadi Keisha bilang. Diagram batang, diagram lingkaran gitu kan. Nah, ini cara menyajikan datanya seperti ini. Ya, setelah kalian kumpulkan data, kalian masukkan dan kalian klasifikasikan. Ya, kalau di sini tabelnya adalah nilai misalkan di dalam kelas gitu ya. Terus misalkan kalian kayak tadi yang BPS itu mereka klasifikasikan juga berdasarkan usia pemilih gitu kan. Nah, itu nanti setelah kalian ambil datanya, nah inilah mengolah datanya itu adalah dengan menyajikan datanya. Ya, pengolahan data itu berhubungan dengan penyajian data. Ya, diolah dulu, baru dimasukkan dalam tabel atau diagram. Oke. Nah, nanti setelah dari situ terlihatlah bahwa ada klasifikasi. Oke. Kayak tadi misalkan yang BPS. Yang di bawah usia 17 tahun ada berapa orang? Berarti ini belum boleh memilih nih. Itu ya. Yang boleh memilih kan di atas 17. Ada berapa orang? Nah, nanti ketika pemilu berjalan, nah itu akan kelihatan jumlah suaranya apakah sesuai dengan data yang ada di BPS atau enggak gitu. Ya. Nah, rujukan data BPS inilah yang dipakai untuk mencetak surat suara. Ya, jadi penarikan kesimpulan berikutnya adalah pencetakan surat suara berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS.
Gitu adik-adik ya. Nangkap sampai di sini? Ini cara menyajikan datanya, nanti kita bahas masing-masing tabel. Nah, kalau kalian lihat yang paling atas ini, lihat di nilainya. Nilainya ini kan cuma satu angka ya. Ini adalah data tunggal. Oke. Oke, ini statistik data tunggal itu seperti ini. Nilainya itu cuma satu angka. Tapi kalau yang beda yang dengan yang di bawah. Yang di tengah ini adalah data majemuk. Kenapa, Kak? Dia data majemuk karena nilainya itu ada range-nya. Ya, antara 1 dan 2, gitu kan ini kan? Antara 3 dan 4. Jadi ada berapa orang yang dapat nilai 1 sampai 2? Ada satu orang nih. Yang dapat nilai 3 dan sampai 4, 3 orang. Bedanya gini, 1 sampai 2 itu kan berarti ada 1,1 sampai 2 kan? Ya enggak? Beda dengan yang 2 doang. Misalkan yang ini dapat nilai 2 doang, itu pure memang 2 nilainya. Enggak ada desimal. Gitu ya. Jadi kalau data tunggal itu angkanya pasti, yang diamati objeknya pasti, tapi kalau data majemuk itu datanya di antaranya ya, ada range-nya, ada jangkauannya yang diamati. Contoh begini, usia dari BPS ya, dari 0 sampai 17 tahun ada berapa orang? Nah, itu dia pakai data majemuk. Nah, di atas 17 tahun, 17 sampai misalkan sampai 70 mungkin. Ya. Jadi klasifikasinya dia pakai data majemuk kalau yang BPS. Oke? Untuk penarikan kesimpulan di datanya. Oke ya. Sampai sini nangkep bedanya data tunggal dan data majemuk? Lihat aja dari nilainya nanti, ya. Dari nilai yang diamati. Kalau dia cuma satu angka, itu data tunggal. Tapi kalau ada range-nya, misalkan 1 sampai 5, 6 sampai 10, itu data majemuk, ya. Sampai sini aman? Aman ya? Yuk kita lanjut ya. Yuk kita akan lihat diagram alurnya seperti ini. Prosesnya nanti PPT-nya ke Bandar Upload ya. Nah, sekarang kita ngomongin instrumennya. Instrumen dari semua statistika atau pemusatan data. Jadi ini juga nanti berlaku buat yang data majemuk ya. Tapi ini konsepnya masih yang data tunggal ya. Mean di data tunggal dan data majemuk itu sama konsepnya, hanya bedanya nanti tentang nilainya yang tadi ya. Ada range-nya, ada jangkauan. Nah, yang pertama mean. Mean atau mean itu artinya adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyak data. Dalam tanda kata lain, mean itu adalah rata-rata. Jadi kalau ada sebuah data kayak tadi, tabel nilai, kita disuruh nyari rata-ratanya, itu adalah kita disuruh cari mean. Ya. Nah, konsepnya gimana, Kak? Konsep nyari mean adalah jumlah datanya dibagi banyak datanya. Jumlah datanya dibagi banyak datanya. Contohnya di bawahnya ada nilai raportnya Wina. Nilai raportnya Wina itu ada 8, 7, 7, 9, sampai 7 ya. Nah, di situ ada 11 mata pelajaran yang diamati dalam raportnya Wina. Oke, nah, maka meannya atau rata-rata dari raportnya Wina adalah seluruh nilainya dijumlahkan dibagi dengan banyak mata pelajarannya. Betul ya? Seluruh jumlah nilai raportnya dibagi dengan banyak mata pelajaran yang ada di raportnya. Ya. Di sini ada 11 mata pelajaran, berarti ada 11 nilai yang harus dijumlahkan, baru dibagi dengan banyak mata pelajaran. Ya. Didapatlah hasilnya 7,45 rata-rata raportnya si Wina. Sampai sini aman nggak?
tentang rata-rata dulu. Jadi kalau kalian mau ngitung rata-rata raport kalian, kalian bisa juga lakukan hal yang sama. Tinggal ambil raportnya, jumlahkan nilai yang ada di raport kalian, lalu bagi dengan banyak pelajaran yang ada nilainya. Gitu ya. Oke? Sampai sini jelas? Untuk rata-rata dulu aja. Contoh misalkan, ini bukan body shaming ya, misalkan. Kita ngomongin di kelas 12. Berat badan. Misalkan ada berat badan di kelas 12 tuh kayak Kak Bandar sekarang berat badannya 84. Lalu ada kalian yang misalkan rata-rata sekitar 50, 53, atau mungkin ada yang 48, 45 mungkin kan? Nah, atau mungkin sekitar ada yang 60 juga, 63 misalkan ya. Nah, ini adalah objek yang diamati dan hasilnya didapat ada begini berat badannya. Nah, berarti ini kan ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang diamati kan? Ada 6 orang. Oke, ini berat badan 6 orang. Ya. Nanti ini kalian jumlahkan dulu. Berapa jumlahnya, baru dibagi dengan banyak orangnya. Nanti dapatlah rata-ratanya atau meannya. Rata-rata atau mean itu simbolnya X ada coret di atas gini ya. Baru dibagi 6. Gitu. Coba cari dulu rata-rata berat badan yang ada di layar tadi, yang Kak Bandar tulisin. Yang udah dapat boleh ketik di chat atau langsung jawab juga nggak apa-apa. Ada yang udah dapat? Ada yang udah dapat berapa rata-ratanya? Berarti jumlahin dulu 84 tambah 50 tambah 53 tambah 48 tambah 45 tambah 63 itu berapa? 134 tambah 53 berapa? 187 ya? 187 tambah 48. Berarti 235 ya? 235 tambah 45 itu 280. 280 tambah 63, 343. Bagi 6. Berarti sekitar 50, 57,1-an ya. Jadi rata-ratanya segini. 57,1. Sama jawabannya dengan Akira. Ya. Ada pertanyaan tentang rata-rata? Yang data tunggal dulu aja. Ini data tunggal, belum ada range nilainya. Nilainya masih pasti ya. Aman? Aman ya. Yuk, sekarang kita back ke tabel yang tadi. Tabel yang atas. Nah, coba adik-adik cari rata-rata dari tabel yang atas ini. Yang data tunggal. Yang ini. Ya, ini rata-ratanya berapa sih? Gitu ya. Kak Bandar kasih waktu mungkin sekitar 5 menit ya. 10.18 coba nanti kita bahas. Hasilnya kalian berapa dapat ininya? Rata-ratanya.
Kira 6,4. Oke, kira. Nanti kita cek ya. Nah, sedikit clue Kak Bandar ajarin kalau kalian baca tabel. Nah, di sini ada nilai dan frekuensi kan. Ada nilai dan frekuensi. Artinya begini, yang dapat nilai 2 itu hanya frekuensinya satu orang. Yang dapat nilai 2 frekuensinya cuma satu orang. Jadi kalau kalian mau tulis secara kayak tadi berurutan datanya, berarti 2 itu cuma satu orang kan. Lalu habis 2 ada nilai 3. Nilai 3 ada hanya satu orang juga. 3. Lalu nilai 4. Nilai 4 ada 2 orang, berarti kalian tulisin 4-nya 2 kali. Ini cara standarnya ya. Cara yang biasa gitu ya. Nanti Kak Bandar ajarin cara cepat. Lalu 5-nya ada 6 orang. Jadi kalau kalian mau urutkan datanya itu begini. Gitu. Ada 6 orang kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dapat nilai 5, 6 orang. Lalu yang dapat nilai 6 juga 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat nilai 7, 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat nilai 8, 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Lalu yang dapat nilai 9, 2 orang. Yang dapat nilai 10, 1 orang. Nah, kalau kalian mau urutkan datanya seperti ini. Gitu ya. Jadi itu cara mendata tabel, cara membaca tabel. Yang dapat nilai 2 cuma 1 orang. Maka kalian tulis 2-nya cuma sekali kan. Nilai 3 juga cuma 1 orang. Yang dapat nilai 4, 2 orang, maka kalian tulis 4-nya 2 kali. Yang dapat nilai 5, ada 6 orang, maka kalian tulis angka 5-nya 6 kali. Sampai sini aman nggak? Sudah bisa belum cara baca tabelnya? Ada pertanyaan untuk baca tabelnya? Kalau udah, nanti nih kalian hitung berapa jumlahnya, dan nanti akan ke Bandar kasih cara cepatnya. Ya, udah ya, ini clear ya. Ada pertanyaan nggak? Pak Bandar mau masuk ke konsep yang cepatnya nanti, habis ini. Udah dicatat ya ini ya. Udah, yuk, sekarang kita belajar yang lebih cepatnya. Ya. Nah, di sini ada nilai dan frekuensi. Kalau kalian tadi berhubung dengan nulis datanya, kalian akan dapat kesimpulan begini. Kalian bikin satu kolom lagi di sini, isinya nilai, nilai itu X, XI, dikali frekuensi itu FI. Ya. Jadi nilai kali frekuensi, nilai itu XI, frekuensi itu FI. Ya. Maka tinggal kalian kalikan aja, 2 kali 1 kan 2. Oke, 3 kali 1, 3. 4 kali 2, 8. 5 kali 6, 30. Lalu 6 kali 6, 36. 7 kali 5 itu 35. 8 kali 6 itu 48. 9 kali 2 itu 18. 10 kali 1, 10. Nah, kalau udah kalian cari bikin begini kolom barunya, nah ini kolom ini kalian jumlahkan juga. 2 tambah 3 tambah 8 sampai tambah 10. Itu berapa jumlahnya? Ya, jumlahkan dulu kolom XI kali FI-nya. Kolom nilai kali frekuensinya kalian jumlahkan dulu. Silakan dicatat dulu nanti jumlahnya berapa. Kasih tahu ke Bandar ya. Baru nanti kita hitung rata-ratanya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Teman. Nah, sekarang hitung dulu. Jumlah XI kali FI-nya berapa? Iya, nggak apa-apa, Kir. Nanti 6,3 kita cek ya. 2 tambah 3 tambah 8 sampai tambah 10 itu berapa? Dijumlahin. Yuk kita hitung yuk. 5, 13, 19. Lalu 24, 32, 40. 0 ya. 4 tambah 3, 7, 10, 13, 21. Nah,
7, 10, 13, 17, 18, 19. 190 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, nilai kali frekuensinya dapatnya 190. Lalu gimana nyari rata-ratanya, Kak? Nah, nyari rata-ratanya, kalian tinggal bikin aja. Rata-rata kan simbolnya begini ya, atau mean kan simbolnya begitu. Rata-rata itu adalah jumlah, ini sigma itu jumlah nilai kali frekuensi dibagi jumlah frekuensinya. Jumlah nilai kali frekuensinya kan tadi 190. Jumlah frekuensinya 30 kan. Nah, 190 bagi 30. Berapa? 190 bagi 30 berapa? 190 bagi 30 berapa? Sekitar Dibagi 6, Kak. 6, 6,33 6,33 ya? Betul ya? Ya sama di sini Kak Bandar. 6,33. Oke. Jadi rata-rata kalau kalian pakai tabel, nah kalian olah dulu tabelnya ya untuk nyari rata-ratanya. Ya, kalikan nilai dengan frekuensi, baru jumlahkan, baru rata-ratanya adalah jumlah nilai kali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya. Sampai sini aman nggak? Ini masih yang basic banget. Nyari rata-rata sebuah tabel atau data. Aman sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Ya, kita lanjut. Lanjut ya. Yuk. Habis rata-rata kita akan belajar namanya median. Oke. Nah, median tuh ngomongin nilai tengah. Ntar ya, ini Kak Bandar. Terus dulu bentar. Kita ngomongin median. Apa itu median? Instrumen yang kedua dari statistika itu namanya median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau kalian dengar kata median, kalian langsung ngecun bahwa itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari mana? Dari data yang telah diurutkan. Jadi untuk cari median, kalian urutin dulu datanya. Mulai dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Sebelum kalian mencari median, hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengurutkan datanya atau mengurutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, itu hal pertama yang harus dilakukan untuk mencari median. Kalau nyari median nggak usah diurutkan, datanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena prinsipnya median itu kan rata-rata, menghitung jumlahnya kan. Oke, sampai segini aman? Jadi sebelum kalian cari median, kalian harus mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, lalu median itu ada dua jenis. Pertama, kalau datanya banyaknya ganjil, ya, kalau banyak datanya ganjil, mediannya adalah data yang tepat berada di tengah. Ingat tadi median itu nilai tengah ya. Setelah data diurutkan. Kalau banyak datanya ganjil, maka mediannya itu adalah data yang tepat di tengah-tengah. Ya, setelah datanya diurutkan tapi ya, misalkan gini. Misalkan. Contohnya begini. Yang A ini. Yang A ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan ada 9 data kan? Ada 9 data. Ini belum diurutkan.
Oke ya, 9 data ini belum diurutkan. Maka kalau kalian cari mediannya, kalian urutkan dulu. Oke. Dari yang terkecil adalah angka 3 ya. Berarti 3. Lalu angka 4. Lalu angka 5. 5-nya cuma 1. 6-nya juga cuma 1. 7-nya 1 juga. 8-nya ada 2. Lalu 9-nya ada 2. Nah, ini sudah diurutkan ya. Setelah diurutkan, datanya begini. Lalu kemudian, adik-adik ingat, ini datanya ganjil, karena tadi ada 9 data ya. Datanya ganjil. Nah, maka mediannya yang di data mana, Kak? Kalau ada 9 orang berjejer, gitu ya. 9 orang berjejer. Maka orang yang paling tengah orang keberapa? Ada 9 orang berjejer berdiri gitu ya. Berjajar begitu. Maka orang yang paling di tengah yang mana? Orang keberapa? Kalau ada 9 orang berjajar, maka yang di tengahnya itu orang keberapa? Orang yang di tengah itu berarti dia membagi ke kiri dan ke kanan sama jumlah orang. Orang kelima kata Lia. Kita cek ya. Kalau misalkan ini adalah orang yang data ini, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini adalah, menurut Lia ini adalah mediannya. Oh, 9-nya ada 2, sorry. 9-nya kurang 1 ya ini. 9-nya ada 2. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau ada 9 orang berjajar, menurut Lia itu adalah orang kelima. Nah, perhatikan clue yang ini. Data ini tepat membagi data menjadi 2 kelompok. Data yang sama banyak. Sebelah kirinya ada 4 data kan. Ini ada 4. Sebelah kanan juga ada 4. Nah, kalau ini udah seimbang kiri dan kanan, maka ini betul adalah mediannya. Oke. Jadi jawabannya betul ya. Jadi kalau data ganjil, kalian cuma cari satu data yang tepat di tengah-tengah aja, data keberapa. Aman ya? Oke. Nah, Kak Bandar kasih konsepnya buat yang data ganjil. Nyari median data ganjil, ini letaknya aja ya. Letak median data ganjil itu pakai konsepnya gini aja. N plus 1 dibagi 2. N itu banyak datanya, ditambah 1 bagi 2. Contohnya gini. Kayak tadi kan, banyak datanya 9. 9 tambah 1 dibagi 2. Maka itu adalah letak mediannya di data ke 5. Oke? Cara mencari letak median data ganjil itu kalian cukup tambahkan 1 banyak datanya lalu dibagi 2. Maka kalian dapat letak mediannya. Gimana, Sam? Pengen izin ke kamar mandi dulu, Pak. Oke, silakan. Oke, udah. Misalkan Kak Bandar punya 5 data, maka mediannya letaknya di data keberapa? Ada 5 data, letak median dari 5 data ini di mana? Di data keberapa? Ketiga, Kak. Ketiga. 5 tambah 1 bagi 2, 3 kan? Oke. Kalau ada 13 data, letak mediannya di data keberapa?
Setuju, Kak. Oke, 7. Ya. Lalu kemudian data ganjil beres ya, kalau datanya ganjil. Kalau datanya genap, jangan lupa nanti yang genap ini kalian susun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka kalau ini kan ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data ya. Maka kalau letak median data genap, itu kalian bisa pakai konsep ini. N per 2 dan N per 2 tambah 1. Oke. Jadi untuk data yang genap itu diambil 2 data. Jika banyak datanya genap, medianya adalah mean atau rata-rata dari 2 data. Ingat ya. Jadi medianya adalah diambil dari 2 data. Nah, nanti 2 data yang didapat ini itu dicari rata-ratanya. Misalkannya ini data yang misalkan ya, ini kita hitung dulu. Coba kita susun dulu ya. Yang terkecil 68 ya. 68, lalu 69, 70, lalu 71, 71-nya ada 2 ya. 71, 71, lalu kemudian 72-nya ada 1, lalu 73, lalu 75, lalu 76, lalu 80, dan 81 ya. Nah, sekarang kita cek dulu letaknya. Karena ada 12 data ini, maka letak medianya di data keberapa sih? 12 bagi 2, dan 12 bagi 2 tambah 1. Oke. 12 bagi 2 itu kan berarti 6. 12 bagi 2, 6 tambah 1 itu 7. Berarti data 6 dan ke-7. Berarti medianya di data ke-6 dan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di data ke-6. Ini data ke-7. Nah, setelah kalian dapat, ini kalian rata-ratakan data ke-6 dan ke-7-nya. Maka medianya kalian carinya begini. Median itu sama dengan 72, data ke-6 kan 72. Data ke-7-nya 73 dibagi dengan 2. Ya, 72 tambah 73 bagi 2 itu berarti 72,5. Jadi median dari data yang di bawah, yang B, data genapnya, itu adalah 72,5. Oke? Sampai sejauh ini aman? Untuk letak median data ganjil dan data genap. Aman ya? Kalau data ganjil enak, langsung ambil tengah-tengahnya. Kalau data genap, kalian harus tahu letaknya dulu, lalu kalian rata-ratakan. Gitu. Ya? Sudah? Yuk kita absen ya kalau udah yuk. Silakan open cam-nya yuk. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Kita lanjut lagi besok ya. Bye-bye. Kak semua ya. Terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Kak Bandar. Ya, thank you Samantha. Terima kasih Kak Manar. Ya, thank you Jeremy. Thank you Jer.